Dan juga di Pulau Jawa ini masih di alamnya juga masih ada kura-kura umumnya, jadi ada sedikit tekungan-tekungan seperti ini ya teman-teman, seperti gergaji. Oke nih, ini. Selamat siang teman-teman semua, baik di rumah maupun ada di tempat aktivitas pekerjaan. Selamat siang, dan saya akan membahas tentang unboxing saya kemarin ya teman-teman. Dan kali ini saya meminta maaf atas kemarin tidak bisa saya buat konten unboxingnya, karena kemarin itu datangnya sudah larut malam ya teman-teman, sekitar jam-jam 7 sehabis maghrib, dan tidak bisa kami buat kontennya. Karena apa? Karena kondisi gambar itu gelap ya teman-teman, baru saya buat sekarang ini. Dan kemarin itu masih keadaan packingan ya teman-teman. Dan juga saya buat konten ini, saya mengucapkan terima kasih kepada fans saya, subscriber saya yang telah mengirimkan hewan, yaitu apa ya teman-teman, nanti sekalian kita bahas tentang ulasannya dari unboxing yang telah saya buka. Itu adalah hasilnya ya teman-teman. Ya, kemarin itu saya belum tahu karena apa sebenarnya gitu kan, subscriber memberikan, dan belum saya lihat karena baru datang dari tangan ke tangan ya teman-teman. Kebetulan kemarin dititipkan oleh kameramennya teman-teman, yaitu Mas Cepi. Kemarin baru datang yang menerima, Mas Cepi, kameramen saya. Dan saya buka di rumah itu kan kebetulan udah maghrib, dan kebetulan dari subscriber dari daerah Cengkareng ya teman-teman. Terima kasih Mas, udah sampai pemberiannya, dan mudah-mudahan yang memberikan subscriber fans saya terus rezekinya lancar, diberikan kesehatannya, karena udah mengirimkan dan memberikan sesuatu tambahan untuk koleksi saya teman-teman. Ternyata pas kemarin itu, pas maghrib di kerjaan saya dengan kameramen saya, kebetulan Mas Cepi, dibuka bareng-bareng karena udah situasi gelap, nggak bisa dibuat suatu konten unboxing. Ternyata satu paket dengan akuariumnya teman-teman. Jadi tidak capek-capek saya untuk mencari tempatnya, dan sudah sekalian dibuka boxnya itu lengkap dengan tempatnya, beserta tempatnya dan juga makanannya. Oke, saya sudah buka kemarin, baru saya sekarang bahas ya teman-teman. Sudah sampai di rumah dengan selamat, dengan sehat binatangnya, dan tempatnya ini dari bahan akuarium akrilik ya teman-teman. Terima kasih juga Mas sudah lengkap memberikannya, nyampe kemarin kameramen saya juga udah yang menerimanya. Udah saya kasih alamat di panti, kebetulan teman saya lagi posisi juga jam piket, jadi langsung diserahkan ke saya untuk dibuatkannya. Kan kontennya itu udah gelap, udah larut malam, jadi nggak bisa dibikin ya teman-teman, karena gelap, nggak ada cahaya, gelap gitu, nggak kelihatan. Baru saya bahas sekarang. Nah teman-teman, fans saya, subscriber saya yang dari Cengkareng memberikan apa teman-teman, yaitu kura-kura ya teman-teman. Ini adalah kura-kura, saya juga belum paham ya teman-teman jenis kura-kura di Indonesia sekarang, di tanah Jawa terutama, di bumi Indonesia ini kekayaan alam kita sangat unik ya teman-teman. Tuhan menciptakan berbagai macam hewan, tumbuh-tumbuhan, dan banyak sekali hasil kekayaan alam yang kita nikmati. Misalnya hewan yang begitu unik dan spesies yang ada di Indonesia ini, yang sekarang ini kita lihat, yaitu
banyak juga hewan yang berupa bulus ataupun kura-kura yang kita miliki sekarang, yang kita tahu, yang kita pahami di Indonesia ini adalah teman-teman, yaitu ada beberapa golongan spesies, yaitu kura-kura leher panjang, bulus yang dibilang kura-kura moncong babi, sulcata termasuk ya teman-teman, cuman dia penyebarannya dia hewan aslinya hewan luar negeri dia teman-teman kalau sulcata. Terus juga kura-kura Brasil dan juga kura-kura Ambon. Itulah yang kita miliki hewan pada hasil alam yang telah dibudidaya oleh kita semua, diternakan, dikembangbiakan, dan kebanyakan ada juga yang dijual belikan secara tersebar ya teman-teman, terutama kura-kura Brazil, kura-kura Ambon itu banyak di kios-kios akuarium ataupun di pusat pasar-pasar hewan, masih banyak ya teman-teman. Sampai dengan sulcata, kura-kura milik sultan yang katanya dengan relatif harganya mahal gitu teman-teman. Dan kebetulan saya dikasih ini dari fans subscriber saya, tinggalnya beliau dari Cengkareng ya teman-teman, karena sering melihat konten saya. Dan juga teman-teman, terima kasih juga udah mendukung channel saya, dan saya sudah mendapatkan hasil. Istilah bagi teman-teman, saya mengucapkan syukurnya, walaupun kecil masih, saya tetap bersyukur. Tidak melalui teman-teman semua, saya tidak akan bisa membuat suatu karya ya teman-teman. Dan juga udah menjadi suatu simbol persaudaraan juga saya membuat channel ini. Pertama itu intinya mencari teman ataupun sahabat ya teman-teman. Contohnya sudah ada yang mengirimkan kura-kura ya, kalau saya beli ini juga pun harganya nggak seberapa ya teman-teman, karena ya emang udah rezeki saya ya teman-teman dapat dari subscriber. Terima kasih mas sudah sampai. Dan juga saya tidak capek-capek lagi untuk cari kandangnya, udah sekaligus unboxing kemarin dengan kameramen saya yang buka, kebetulan Mas Cepi teman saya, teman satu kerjaan, dibuka bareng-bareng tapi nggak bisa dibuat konten karena udah malam dan baru saya buat sendiri di rumah. Ini udah jadi hasilnya teman-teman. Oke, saya akan bahas tentang pemberian teman saya ini, jenis piput ya teman-teman, kura-kura piput. Saya juga belum begitu, ini masih banyak belajar dari hewan kura-kura gitu teman-teman. Ini jenis hewan kura-kura jenisnya piput teman-teman. Jadi kebetulan subscriber saya juga awam, jadi sambil nanya-nanya ini saya jelaskan juga. Ini adalah kura-kura piput, pipi putih ya teman-teman. Kayak kura-kura pipi putih itu dia penyebarannya sebenarnya dari Asia Tenggara, Eropa, dan selain penyebarannya dia juga sudah ditangkarkan oleh orang-orang luar melalui budidayanya gitu, dan dijual belikan ke Indonesia, dan di Indonesia lagi disebarluaskan, diperbanyak gitu dari hasil ternakannya teman-teman. Dan juga di Pulau Jawa ini masih di alamnya juga masih ada, terutama di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, kura-kura piput itu masih tersebar. Mungkin kalau secara perlindungan hutan BSK gitu istilahnya, dari pelindungan hewan itu ya sudah terancam punah ya teman-teman, karena ya makin banyaknya orang berburu dan untuk dijual biasanya. Dan dari kura-kura atau bulus sendiri itu kononnya percaya untuk obat dan juga minyak bulus dan lain sebagainya, itu membuat kelangsungan habitat kura-kura makin menurun. Jadi makanya
bagian badan BSK gitu, yang pelindungan hutan, untuk melarang orang berburu secara liar, teman-teman. Oke, kalau di sini ini yang punya saya, yang dikasih saya oleh subscriber, ini adalah jenis kura-kura pipi putih. Kura-kura pipi putih itu penyebarannya tadi yang sudah dijelaskan, di Pulau Jawa ada, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, di Indonesia ya teman-teman, nih kura-kura pipi putih. Jadi kura-kura pipi putih itu dia memiliki tempurung yang modelnya di sini ya teman-teman, ada bentuk seperti gergaji ya teman-teman. Nih seperti ini, dia tidak rata pada kura-kura umumnya. Jadi ada sedikit tekungan-tekungan seperti ini ya teman-teman, seperti gergaji. Oke nih, ini kelihatan ya teman-teman. Dan juga warnanya dia agak kecoklatan, hitam-hitam, dan ini rata ya teman-teman. Ini saya juga kurang paham ini betina atau jantan. Nanti teman-teman bisa langsung komen di bawah ya teman-teman, kasih komentar. Saya juga masih belajar juga tentang kura-kura ya teman-teman. Jadi kalau pipi putih itu dia wajahnya seperti ini ya teman-teman, dia warnanya hitam. Kenapa dibilang pipi putih? Karena dia ada warna putihnya teman-teman di bagian mulutnya. Ini putihnya teman-teman. Di sini sedikit agak warna putih, dan di bagian pipi sebelah sininya putih. Nah, dia di sini nih wajahnya dia kura-kura beda dengan kura-kura umumnya. Jadi macam-macam jenisnya ya teman-teman. Kalau kura-kura pipi putih ini seperti yang terlihat ini smile. Jadi ada yang bilang kura-kura dari bahasa Latin itu banyak ya, smile black apa gitu kan. Makanya kura-kura pipi putih itu smile itu adalah senyum. Jadi wajah kura-kura yang fresh sebenarnya. Cuman dari bentuknya saja teman-teman, karakter dari kura-kura pipi putih itu berbeda dengan jenis kura-kura lain gitu. Kura-kura seperti yang aktif gerakannya itu kura-kura Brazil, kura-kura Ambon itu masih aktif. Kalau kita taruh di suatu kolam ataupun tempat kandang, dia gerubuk-gerubuk seperti itu. Tapi kalau kura-kura pipi putih dia anteng teman-teman, sifatnya karakternya anteng, dan dia pemalu gitu kan. Anteng maksudnya pemalu, dia tidak terlalu banyak gerak. Dan untuk pakannya itu ya teman-teman, ini juga saya akan ceritakan berbagi tips untuk merawat kura-kura. Saya juga sedikit paham dan sedikit mengerti itu tentang kura-kura, walaupun tidak begitu banyak tentang tahu ilmunya, tapi ini untuk berbagi ilmu aja teman-teman. Untuk cara tip perawatannya untuk teman-teman subscriber yang masih awam, itu kura-kura itu kalau jenis seperti ini jenis akuatik itu apa ya teman-teman? Akuatik itu dia bisa hidup di darat, bisa di air. Kalau di darat dia cuman berjemur, kalau di air dia berendam untuk mencari makan ya teman-teman. Kalau pipi putih ini, kura-kura jenis piput, di alam liarnya, di alam asli habitatnya itu dia kalau ke air itu dia mencari pakanannya itu ikan, siput, dan udang. Dia makanan pokok khasnya ya teman-teman. Tapi kalau udah dipelihara itu bisa kita kasih makan pelet, dan juga dia bisa makan sayuran juga. Jadi kalau untuk dipelihara yang lebih simpelnya, kalau memang teman-teman semua lebih mudah untuk merawat, itu biasanya kasih sayuran aja atau pelet. Karena ya untuk tidak mengurangi istilahnya boros lah gitu ya teman-teman. Kalau yang teman-teman biasa-biasa saja dalam keuangannya, biasanya ada kita kasih kangkung aja misalnya, kayak itu seperti teman-teman, daripada kita beli ikan ataupun udang kan agak-agak sulit gitu. Tapi teman-teman, tapi dengan kalau yang kantong kita kuat ya lebih bagus ya kita kasih udang gitu teman-teman. Kan udang mahal gitu kan teman-teman kan. Jadi
Kalau yang biasa-biasa saja kayak seperti kita kan kasih kangkung atau enggak pelet gitu atau enggak ikan kecil, tapi kalau memang kita mampu ya kita kasih aja udang supaya lebih bagus lagi, karena untuk protein supaya hewannya sehat gitu teman-teman. Jadinya kura-kura piput ini untuk vitaminnya itu biasanya dia beri aja makanan pokoknya itu udang. Kalau apa lebih bagus lagi, lebih simpel lagi ikan sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa membelikan ikan ya ikan, udang ya udang, seperti layaknya kita merawat kura-kura lain teman-teman, seperti ini sama saja teman-teman pada intinya. Jadi untuk ukuran kandangnya dan juga teman-teman, jadi jangan penuh-penuh air. Saya lihat kadang-kadang orang yang melihara kura-kura itu sampai airnya penuh teman-teman. Jadi seperti teman saya kerjaan banyak yang menanya nih teman-teman, teman satu kerjaan ini berbagi pengalaman aja, dia juga punya katanya kura-kura Brazil, tapi satu akuarium diisinya airnya penuh. Itu salah ya teman-teman. Jadi dia tidak ada untuk tapakan daratannya gitu, karena kura-kura itu tergantung jenisnya. Kalau yang kura-kura bulus seperti bulus ataupun moncong babi itu kan, kura-kura itu memang airnya harus penuh karena dia emang hidupnya satu di air aja gitu, jarang ke darat, paling ke darat ke atas-atas aja itu teman-teman. Tapi kalau yang model-model seperti ini, kura-kura Brazil ataupun pipi putih itu airnya nggak usah penuh-penuh, seperti contohnya kayak saya nih teman-teman, segini saja ukurannya, paling tidak untuk setapak kaki saja, karena dia yang penting membutuhkan, tetap butuh daratan ya teman-teman. Seperti itu. Teman saya itu kemarin punya mati terus katanya kura-kura, kenapa, diisi airnya penuh sampai temennya akuariumnya, jadi dia tidak bisa untuk merambah ke darat gitu kan, karena nggak ada daratannya. Seperti piara ikan ya mati gitu kan teman-teman. Kalau kura seperti ini kan pernapasannya dia paru-paru, beda dengan labi-labi ataupun sebangsa kura-kura bulus itu dia masih hidupnya masih satu di air gitu kan, jadi jarang ke daratnya. Kalau ini pakai darat dan harus ada daratannya teman-teman, seperti itu. Ini sedikit aja saya jelaskan ya, uraikan ya teman-teman ya. Banyak yang kaum awam memelihara kura-kura airnya penuh gitu kan, itu enggak. Jadi kura-kura pipi putih ini spesies dari kura-kura, sebenarnya masih sekerabat dengan kura-kura Ambon gitu, kura-kura Ambon ya teman-teman. Ya masih habitatnya masih sama itu. Jadi cuman bedanya bentuknya saja, dari motif warna tempurung sampai dengan dia karakternya dari Ambon itu kadang kalau kita taruh di kolam kebanyakan gerak. Tapi kalau misalnya kura pipi putih, dia walaupun taruh dimanapun, kalau emang dasarnya pemalu teman-teman kura-kuranya. Jadi ini seperti ini tuh, jadi cuman digerakin gini aja dia udah masuk teman-teman. Jadi motifnya dia pemalu. Jadi kura-kura pipi putih ini dia, kalau saya lihat dari buku kedokteran hewan, ini dari buku-buku hewan, dari saya pernah, teman saya punya tentang kedokteran hewan, dari saya baca-baca bukunya, majalahnya itu jenis-jenis hewan terutama dan bahasa Latinnya dan juga jenis populasinya itu saya baca itu juga. Kura-kura pipi putih itu dia habitatnya di air yang tenang, yang sungai yang tenang, dan daratan untuk dia berjemur. Dan juga kalau teman-teman punya kura-kura, tip cara perawatannya itu biasakan seminggu itu kita jemur untuk memperkuat tempurungnya teman-teman, karena sinar matahari itu bagus, nggak cuman untuk manusia saja berjemur, cuman hewan juga kalau kena jemur sinar matahari pada pagi hari itu bagus teman-teman gitu. Jadi untuk perawatan pipi putih ini dan juga simbolosisnya, dia tadi yang sudah dijelaskan, dia dari kelas termasuk keluarga kura-kura Ambon dan
penyebarannya itu di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tadi saya sudah jelaskan teman-teman, dan juga dia mempunyai bahasa Latin panggilan. Kalau kita, nama kita kan panggilan nama orang itu panggilan. Jadi punya panggilan teman-teman. Panggilan bahasa Latinnya dia Siebenrokelia crassicolis teman-teman. Itu emang namanya agak susah teman-teman, cuman memang ya langka karena kelangkaannya, karena sudah mulai punah gitu. Jadi namanya pun secara pribadi tentang dunia kehewanan itu bahasa Latinnya Sibenthalia crassicolis teman-teman. Itu kura-kura pipi putih teman-teman kalau di sini bilang. Jadi kalau pasaran harganya kalau kita beli gitu relatif terjangkau teman-teman, relatif murah timbang kura-kura yang kelas-kelas tingkatannya kelas tinggi, misalkan kayak kura-kura sulcata yang kura-kura darat Aldabra. Itu tingkatannya kalau kita mencari di pasar hewan itu kecil saja harganya sudah jutaan teman-teman. Tapi kalau kita cuman sekedar yang penting miara kura-kura judulnya, ya carilah sesuai dengan kantong kita. Dan juga biasanya dia ada di toko-toko akuarium terdekat lah, mungkin banyak ya, spesiesnya ya hanya 2 biasanya ya, kura-kura Brazil, Ambon, dan pipi putih. Itu masih banyak nih teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah sampai kirimannya. Dan kebetulan kemarin juga mau saya buka inboxnya bersama Mas Cepi, itu tidak kesampaian karena udah terlalu malam habis maghrib lah gitu teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi ini saya usahakan saya bikin sendiri, dan konten ini saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan ini dan juga mendukung channel saya, dan saat ini sudah mulai banyak berkembang teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oke, saya taruh lagi teman-teman kura-kuranya. Seperti ini teman-teman rancangan kandangnya. Dia ya cocok dengan pakai akuarium akrilik ya teman-teman, yang seperti satu paket sudah dikirimkan ke saya. Oke, sampai di sini teman-teman kontennya. Di konten kali ini kita membahas tentang kura-kura pipi putih dan membahas tentang ucapan terima kasih ya teman-teman, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu kontennya, channelnya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, and nantikan video kami selanjutnya. Oke, selamat siang, selamat beristirahat. Oh ya, jangan kemana-mana teman-teman. Sekarang masa COVID itu masih sangat drastis ya teman-teman. Jadi kita di rumah aja. Ini saya daripada bengong gitu ya, kita sambil mengucapkan terima kasih melalui konten ini channel saya, dan membahas sedikit tentang hewan piaraan saya yang baru sampai ini kemarin, dan saya baru bikin kontennya. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat beristirahat. Oke, bye bye.